Alhamdulillah pagi ini Miss bersama dengan Miss Ayu, Miss Nurul dan Miss Rizka sudah berada di Kasatlantas Polrestabes Kota Makassar. Nah, pagi hari ini kita ditemani dengan Ibu Yap. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, untuk yang pertama, pasti ada di antara Anda yang bercita-cita menjadi seorang polisi ataupun polwan. Nah, sekarang Ibu ditemani dengan seorang polwan yang sangat cantik, yaitu Ibu Yap. Nah, mungkin Ibu Yap bisa menjelaskan sedikit apa saja tugas utama dari seorang polwan. Assalamualaikum warahmatullahi adik-adik dari SD Telkom Makassar. Perkenalkan, nama saya Ibtu Yap Dewi Tirta, jabatan Kanit Dikyasa Satlantas Polrestabes Makassar. Adik-adik, tugas seorang polisi kami ada polisi laki-laki atau kami biasa sebutnya polki, kemudian polisi wanita disingkat polwan. Nah, tugasnya itu adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum. Jadi tugas kami kurang lebih pengabdiannya sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, yaitu mengabdi, melayani kepada adik-adik supaya bisa menjadi orang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan kebanggaan orang tua. Begitu juga dengan tugas kami kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seperti itu. Saya mau bertanya lebih lanjut, Bu. Biasa kan kita lihat di perjalanan itu ada beberapa polisi yang bertugas di jalan ataupun di kantor-kantor tertentu. Nah, apa saja kira-kira yang harus kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan dalam perjalanan? Baik, jadi adik-adik semua, sebelum kita berkendara, terutama bila adik-adik menggunakan sepeda motor, yaitu dibonceng oleh orang tuanya, pastikan adik-adik menggunakan helm. Helm yang sesuai standar SNI atau standar nasional Indonesia yang telah diperjualbelikan bebas di masyarakat, namun harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kurang lebih contoh seperti ini, yaitu mempunyai tali pengait. Ini yang sangat berguna bagi adik-adik pada saat bila terjadi benturan, ini dapat melindungi. Jadi pastikan digunakan dengan rapat, kemudian harus dikaitkan sampai bunyi klik. Seperti itu adik-adik. Kemudian apabila adik-adik berkendara di mobil, pastikan juga adik-adik memakai sabuk pengaman. Itu ada sabuk di mobilnya sebagai penumpang ataupun orang tuanya yang menyetiri itu harus menggunakan sabuk pengaman tersebut. Karena itu juga melindungi adik-adik dan orang tuanya apabila terjadi tabrakan, tidak ada guncangan atau menghantam dashboard di depannya atau guncangan ke kaca atau dinding daripada kendaraan itu sendiri. Jadi harus dipakai sabuk pengamannya. Jadi itu beberapa tips kita berkendara baik mobil atau motor. Terima kasih penjelasannya, Bu. Dan kan biasanya di perjalanan itu ya Bu ya, kita itu di lampu merah kan ada 3 warna lampu. Ya. Nah, adik-adik semua pasti penasaran apa saja maksud atau arti dari ketiga lampu itu. Ya, jadi adik-adik di kita kepolisian atau secara undang-undang, lampu seperti ini itu namanya adalah apil. Alat pemberi isyarat lampu lalu lintas. Jadi ini bukan namanya lampu merah adik-adik, tapi namanya apil. Alat pemberi isyarat lampu lalu lintas. Ya, ada 3 warna pada saat kita berhenti di traffic light atau apil. Yaitu lampu merah artinya adalah stop adik-adik. Jadi pada saat lampunya menyala warna merah, otomatis kendaraan dari 4 penjuru atau 5 penjuru itu berhenti. Ada yang jalan, ada yang bisa jalan dan harus ada yang berhenti. Kalau warnanya merah berarti harus stop atau berhenti. Kemudian ada lampu kuning yang artinya adalah
ini kita mulai diperingati untuk mulai mengurangi kecepatan. Nah, kalau warna hijau artinya boleh jalan. Ya, kalau sudah warna hijau, motor atau mobil bisa melintas. Seperti itu, ya. Itu kegunaan dari apil atau traffic light, merah, kuning, hijau. Nah, itu artinya. Ya, adik-adik. Terima kasih Bu. Dan ternyata namanya bukan lampu merah ya Nak ya, tapi apil. Oke Bu, terima kasih. Selain dari rambu itu, apakah masih ada rambu-rambu lalu lintas yang lain yang harus Anandaku perhatikan? Iya, betul. Jadi ini ada beberapa contoh rambu. Nah, seperti ini, rambu apil. Ini rambu dilarang stop. Adik-adik, bedanya tanda dilarang parkir dengan dilarang stop itu berbeda adik-adik. Walaupun tujuannya itu adalah dilarang berhenti. Nah, kita satu-satu ya adik-adik. Kalau rambu dilarang stop artinya adalah dilarang berhenti di area jalan tersebut dan tidak boleh meninggalkan kendaraannya. Nah, walaupun dia stop, tapi kan ada itu yang stop di situ tapi ditinggalkan kendaraannya, seperti itu dilarang. Atau masih posisi drivernya atau pengemudinya masih ada di atas mobil tapi dia berhenti di situ, itu dilarang. Dilarang stop di area tersebut. Ya. Kemudian dilarang parkir. Dilarang parkir. Nah, pengemudi ini berhenti di area jalan tersebut atau di bawah rambu dilarang parkir dan meninggalkan kendaraannya. Kan beda. Yang tadi ya yang stop. Dia berhenti tapi dia tetap di atas kendaraannya. Nah, itu bedanya. Itu semua dilarang. Di area tersebut dilarang stop, dilarang parkir. Jadi bisa ya jelas adik-adik perbedaannya, tapi intinya adalah dilarang berhenti di area tersebut. Kemudian ada contoh seperti ini, lingkaran. Kemudian dasarnya merah, peringatannya warna putih, itu dilarang masuk. Ini tandanya, kalau ada seperti ini, berarti jalan tersebut adalah jalur satu arah. Jadi tidak boleh ada dua arah masuk. Jadi maksudnya tidak boleh saling berlawanan. Nah, ini diatur dilarang masuk, berarti cuman yang arah yang akan keluar saja yang boleh melintas. Seperti itu. Karena jangan sampai terjadi tabrakan. Jadi adik-adik kalau melintas di jalan ada tanda seperti ini dan kemudian membawa kendaraan, berarti dilarang masuk. Seperti itu. Ya. Itu beberapa contoh rambu. Ini sih ada pertanyaan mungkin mewakili anak-anak ini sih ya. Jadi kalau tanda stop ini kira-kira maksudnya rambu ini disimpan atau dipasang sama kepolisian atau apa ya yang berwenang itu karena apa misalnya, dan jaraknya kita boleh berhenti itu di tanda rambu itu berapa meter kira-kira Bu? Jadi tanda kenapa ada di jalan yang biasa kita lihat saja ini Jalan Ahmad Yani depan kantor Polrestabes. Karena di situ adalah dianggap bahwa itu adalah jalur cepat. Kemudian tingkat mobil atau mobilitas yang ada di situ, motor, mobil, truk, itu melintas semua di area tersebut. Jadi tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada parkir kiri kanan karena akan menghambat laju kendaraan yang akan melintas. Jadi itu kenapa dilarang dipasanglah tanda rambu larangan berhenti di area tersebut karena itu dianggap mobilitasnya itu meningkat tinggi. Jadi harus itu. Nah, kemudian berapa meter dari rambu boleh berhenti? Nah, itu ada yang 50 meter dari situ atau lebih, itu tergantung dari situasi jalannya. Nah, kemudian ada juga misalnya penyempitan. Nah, dipasanglah rambu dilarang parkir atau dilarang stop di area tersebut untuk tidak mengganggu
berlalu lintasan di jalan tersebut. Nah, biasa juga mau menaiki jembatan, nah, itu atau ada belokan dilarang berhenti di area tersebut. Nah, kemudian biasa juga perkantoran-perkantoran karena tingkat untuk pelayanan ke masyarakat jangan sampai terhambat, nah, dilaranglah berhenti di area tersebut. Itu gunanya kenapa? Ada lagi? Jadi walaupun kita tidak menggunakan mobil ataupun motor, tetap kita harus, walaupun kita menggunakan bersepeda, jadi kita harus tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas ya Bu. Betul. Jadi kami himbau kepada adik-adik dan bisa juga disampaikan kepada orang tua yang hobi bersepeda, itu wajib bersepeda di jalur sebelah kiri. Nah, kemudian kalau misalnya berombongan bersepedanya itu juga harus jejer satu, baris satu, tidak boleh 1, 2, 3. Kemudian ada lagi rombongan dari belakang, itu tidak boleh, itu melanggar peraturan berlalu lintas dan sangat membahayakan bagi rombongan yang bersepeda tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik atau orang tuanya ingin berolahraga sepeda, kalau di jalur sekitar rumahnya itu belum ada jalur sepeda, haruslah di sebelah kiri. Dan untuk yang di Kota Makassar kita sudah ada jalur sepeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, lurus kemudian belok masuk ke Gunung Merapi, itu ada jalur, sudah ada di jalur hijau. Nah, kalau misalnya bersepeda dari Metro Tanjung Bunga mau masuk ke Jalan Penghibur, itu juga kita sudah kasih blokade atau kanalisasi menggunakan pembatas yang warna orange atau kita bisa sebutnya water barrier. Nah, itu bersepeda di sebelah kirinya. Jadi wajib menggunakan jalur sebelah kiri pada saat berkendara. Kemudian kalau misalnya melintas di perempatan dan ada traffic light-nya atau apilnya, harus berhenti juga mengikuti lampu tersebut. Kalau lampunya merah, ya ikut berhenti, jangan malah terobos, karena jangan menganggap wah sepeda kan kecil, gampang berbelok atau manuver. Itu tidak boleh, tetap harus mengikuti rambu. Ya, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini terkait dengan keselamatan di perjalanan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya. Dan closing statement dari kami kepolisian, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan pada saat berkendara di jalan raya. Karena Anda selamat, keluarga di rumah bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Telkom Makassar mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan virtual tour SD Telkom Makassar level 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadikan